Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanina Raisya, Prodi PAI. Di sini saya akan menjelaskan poin-poin tentang mata kuliah yang sudah kita pelajari, yaitu tentang tasawuf. Harun menyebutkan 5 istilah yang berkenaan dengan tasawuf, yaitu yang pertama ahl as-sufah, yaitu orang yang ikut pindah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah. Yang kedua yaitu sof atau barisan. Yang ketiga sufi atau suci. Yang keempat sopos atau kebijaksanaan. Dan yang kelima suf atau kain wol. Nah, dengan demikian dapat dipahami bahwa tasawuf adalah sikap mental selalu memelihara kesucian diri, beribadah, hidup sederhana dan rela berkorban, dan selalu bersikap bijaksana. Sikap jiwa yang demikianlah itu hakikatnya adalah akhlak yang mulia. Ada 3 sudut pandang yang digunakan para ahli untuk mendefinisikan tasawuf, yaitu sudut pandang manusia sebagai makhluk terbatas, dan manusia sebagai makhluk yang harus berjuang, dan manusia sebagai makhluk yang bertuhan. Tasawuf adalah bidang kegiatan yang berhubungan dengan pembinaan mental rohani agar selalu dekat dengan Allah, dan itulah hakikat tasawuf. Dan sumber ajaran tasawuf. Tasawuf bersumber pada ajaran Islam karena dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Semua itu dapat dilihat dari asas-asas yang diterapkan, yaitu berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Maqamat dalam tasawuf. Maqamat berasal dari bahasa Arab yang berarti tempat orang berdiri atau pangkat mulia. Sedangkan menurut istilah maqamat berarti jalan panjang yang harus ditempuh oleh seseorang sufi untuk berada dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maqamat dalam tasawuf antara lain yaitu zuhud, taubah, wara, kefakiran, sabar, tawakal, dan ridho. Zuhud yaitu berarti tidak ingin terhadap sesuatu yang bersifat keduniaan. Taubat menurut kalangan sufi adalah memohon ampunan atas segala dosa dan kesalahan disertai janji yang sungguh-sungguh untuk tidak mengulangi perbuatan dosa tersebut. Wara dalam pengertian sufi, wara adalah meninggalkan segala yang di dalamnya terdapat keraguan antara halal dan haram atau biasa kita sebut dengan syubhat. Yang keempat yaitu kefakiran. Dalam pandangan sufi, fakir adalah tidak meminta lebih dari apa yang menjadi hak kita, tidak memandang rezeki, dan hanya untuk menjalankan kewajiban-kewajibannya. Yang kelima yaitu sabar. Di kalangan para sufi, sabar terdiri atas sabar dalam menjalankan perintah-perintah Allah, sabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah, dan juga sabar dalam menerima segala cobaan yang dilimpahkan kepada diri kita. Yang keenam yaitu tawakal, adalah penyerahan diri seorang hamba kepada Allah. Dan yang ketujuh ridho, yaitu yang berarti rela, suka, ataupun senang. Kemudian perilaku tasawuf. Bentuk perilaku tasawuf dapat dilakukan melalui berbagai macam perbuatan, diantaranya yaitu mahabbah dan ma'rifat. Mahabbah, kata mahabbah berasal dari kata ahabba yuhibbu mahabbatan, yang berarti mencintai secara mendalam atau kecintaan yang mendalam. Dan ma'rifat dalam tasawuf, ma'rifat itu berarti mengetahui Allah dari dekat. Fungsi dan peranan tasawuf dalam kehidupan modern. Inti dari ajaran tasawuf yaitu bertujuan memperoleh hubungan langsung dengan Allah sehingga seorang akan merasa berada di hadiratnya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.